Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Jamal Putri, NPM 719212827. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang regulasi pemerintah tentang UMKM, ketentuan umum pembinaan UMKM, dan etika dan bisnis UMKM. Regulasi pemerintah tentang UMKM. 1. Perizinan UMKM. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah wajib mengurus perizinan agar usahanya menjadi legal. Izin usaha juga diperlukan agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik ke depan. Nah, apabila berniat terjun ke dunia usaha, maka yang harus diperhatikan adalah memiliki izin SIOP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. SIOP ini diterbitkan berdasarkan domisili usaha dan penting dimiliki agar pemilik usaha memiliki bukti pengesahan dari pemerintah. Sebab SIOP juga memiliki peran penting dalam memajukan usaha, terutama saat mengajukan pinjaman untuk modal ke perbankan maupun instansi keuangan lainnya. 2. Regulasi perpajakan. Pemerintah memberikan kelonggaran perpajakan untuk kalangan para pelaku UMKM. Bagi mereka yang baru merintis usaha dengan modal terbatas dan omset lebih tinggi dari 4,8 miliar setahun, tarif pajak yang diterapkan sebelumnya terasa memberatkan. Untunglah pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 23 Tahun 2018 agar bisa memberikan ruang lebih bagi kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Lewat regulasi terbaru UMKM yang mengatur tentang pajak penghasilan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau tarif PPh final yang dikenakan UMKM diturunkan menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%. Penurunan tersebut diharap bisa mendorong pengusaha UKM berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dan bisa mempermudah dalam melakukan kewajiban perpajakan. 3. Regulasi pendanaan. Meskipun tidak besar, tapi usaha kecil dan menengah atau UKM membantu mengurangi pengangguran serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional sehingga mendapat perhatian pemerintah dan beberapa lembaga keuangan Indonesia. Salah satunya melalui program penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. KUR adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang visible tetapi belum bankable. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan bank kepada UMKM produktif, meningkatkan fasilitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerangan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan. Jenis pinjaman ini berbeda dengan pinjaman lainnya karena memiliki suku bunga yang lebih rendah dari yang biasanya. 4. Kemitraan. Salah satu kunci agar UMKM bisa maju adalah dengan mengadopsi pola kemitraan terutama dengan pelaku usaha besar yang telah memiliki nama. Pemerintah pun telah mengatur regulasi tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam pasal 30 dijelaskan jika pemerintah pusat, pemerintah daerah mengatur usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro. Pemerintah juga diwajibkan untuk menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan siap kemitraan, pengembangan proyek percontohan kemitraan, memfasilitasi dukungan kebijakan, dan melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan kemampuan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan. Etika dan bisnis UMKM. 1. Jujur. 2. Komunikasi secara berkala dengan pembeli. 3. Gunakan bahasa yang baik saat berbicara. 4. Berkelakuan sopan. 5. Berpakaian rapi. 6. Selalu ucapkan terima kasih.
Kriteria UMKM dalam pasal 6 UU UMKM diatur berbeda secara signifikan dalam PP UMKM. Sebagai perbandingan berikut adalah perbedaannya. 1. Pengelompokan UMKM. 2. Kekayaan bersih atau modal usaha. 3. Hasil penjualan tahunan. Pembinaan UMKM. Pembinaan perlu dan sering dilakukan, yang mana telah sering dijelaskan di pertemuan sebelumnya terkait tentang strategi dalam memajukan UMKM yang ada dan tentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.